Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi ta'timmus shalihat. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah masih menurunkan nikmat-Nya, sungguh banyak nikmat Allah yang kita terima. Khususnya pada sore hari ini kita masih diberinya nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hidup, ya, sehingga kita masih bisa memperbaiki diri dan masih bisa bertaubat. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara permata kita, ya, khususnya pada masa pandemi ini. Kita tahu tahun 2021 tahun yang lalu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu 77 orang yang sudah pergi mendahului kita, dan tahun ini dalam 2 bulan sudah 10 orang. Masya Allah. Jadi kita masih betul-betul bersyukur pada Allah masih diberinya kesempatan hidup. Khususnya pada sore hari ini kita juga bersyukur dapat bersilaturahim walaupun secara virtual, ya. Sekaligus nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita dalam rangka menyambut dan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan yang akan datang, yang insya Allah akan datang kurang dari sebulan lagi. Baik, sebelum acara tausiah kita dengarkan nanti, kita dengar dulu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Permata yang akan disampaikan oleh Pak Fauzi Husin dari Banda Aceh. Ya, itulah hikmahnya barangkali Zoom, ya, kita dari seluruh Indonesia bisa bersatu bersilaturahim. Silakan Pak Fauzi dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Pak Mazwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak penasihat Permata Arun, Bapak Bambang yang sudah hadir, Bapak Adi Daryono juga sudah hadir, Bapak Farudin dan Bapak Wawan juga saya lihat sudah hadir. Terima kasih, dan bapak-bapak yang lain mungkin akan menyusul. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Ustadz Wahid Rahman yang juga sudah berhadir, yang nantinya beliau akan mengisi tausiah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga Permata Arun beserta pengajian yang berbahagia. Tentu kita pertama-tama sekali marilah mengajak puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kita mohon disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya atas nama keluarga Permata Arun dan juga ketua atau mewakili Majelis Taklim Permata Arun, tentu pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Wahid Rahman dari Jakarta Timur, yang tadi katanya bertetangga dengan Pak Teguh Fahrudin, yang sebentar lagi beliau akan mengisi tausiah. Tentu kami mengharapkan nanti sudi memberikan kajian kepada kami semua dengan tema dalam rangka menyambut bulan
Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Ibu keluarga Permata Arun yang berbahagia, tidak lama lagi, mungkin hanya tinggal 20 hari lagi nih, kita akan memasuki bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Tentu mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan hingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasa kita nanti bernilai takwa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita ini, karena seperti kita sudah lihat, sudah ramai kawan-kawan kita pada Ramadan yang lalu masih bersama kita, tetapi tahun ini mereka sudah tiada. Sebagaimana yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Mazwar pada saat pembukaan acara. Untuk itu, marilah kita ikuti dan simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Rahman dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita dapat mengambil manfaatnya. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Permata atas kesediaannya untuk hadir pada kegiatan pengajian rutin ini. Kami menghimbau agar kiranya kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi, sehingga silaturahim anggota Permata masih bisa terlaksana walaupun berjauhan. Seperti saya ada di Banda Aceh saat ini, kemudian ada kawan-kawan juga berada di Sumatera Utara, Medan, dan juga Jakarta, Bandung, juga di Jawa Tengah nih, seperti Pak Suparman mungkin lagi di Jogja, dan juga ada yang dari Jawa Timur. Bahkan tadi kita ada mencoba mengajak kawan-kawan dari luar negara nih, dari luar negeri, dari Qatar terutama. Ini mungkin belum terlihat di sini, bentar lagi akan menyusul. Saya kira itu saja, demikian kiranya sambutan yang saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya kalau dimarahin itu ditekuk kepalanya, dia nggak boleh diajarin. Anut Bu, Pak. Baik, demikianlah kiranya singkatan sambutan yang singkat saya sampaikan. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan mohon maaf atas khilaf dan kesalahan jika ada terjadi selama ini. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita dengan khusyuk untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Rahman. Silakan Ustadz menyampaikan, lebih kurang 1 jam barangkali, dan kalau masih ada waktu nanti 1/4 jam kita tanya jawab, dan terakhir nanti Ustadz tutup dengan doa. Dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan barangkali sehubungan yang disampaikan Ustadz bisa juga dituliskan nanti di chat. Terima kasih, dan kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Fadhol Ustadz. Belum di-unmute Ustadz. Terima kasih ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada sore ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesempatan dan kemauan untuk bisa bersama-sama bersilaturahim walau dalam bentuk virtual ini. Semoga tidak mengurangi hikmah dan nilai dari apa yang kita lakukan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian, sebenarnya saya menjadi tidak rasanya kok kurang pas. Di depan saya ini para pini sepuh, orang-orang tua saya sebenarnya ya. Rasanya itu tidak nyaman, tetapi karena diminta oleh Ayah Mazwar, apalagi ada Ayah Fahrudin nih, beliau ini orang tua saya Pak, yang suka seling menasehati kami. Ya, mau tidak mau saya menyampaikan juga. Saya mencoba menyampaikan dalam rujukan kitab, biar enak nanti rujukannya. Rujukannya nama kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, pada bab siam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama bermadhab Syafi'i. Ya, jadi rujukannya nanti jelas insya Allah. Sebelumnya saya kok merasa mendengar sambutan Ayah Fauzi tadi dari Aceh nun jauh di sana, sama ya dengan Ayah Fakhrudin ya. Insya Allah. Seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Saya teringat ada satu hadis disampaikan oleh Ibnu Umar. Ini ditulis oleh Imam Nawawi asal Damaskus dalam kitab yang sangat populer, yaitu kitab Riyadhus Shalihin pada bab Dzikrul Maut wa Qasrul Amal. Beliau mengatakan begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha bimankibi. Satu waktu kata beliau, Rasulullah memegang pundakku. Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda kepadaku. Apa sabda Rasul? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Rasul kepada Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Atau seperti orang yang sedang mengembara. Artinya apa? Ternyata hidup ini seperti kita berjalan ke sebuah tempat, lalu kemudian kita akan kembali ke tempat kita. Jadi hidup ini sebenarnya sangat singkat. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini bukan tempat tujuan kita, tapi tujuan kita adalah ada di seberang sana. Dunia ini sebuah mimpi. Kadang-kadang memang kita tidak sadar dalam mimpi ini. Kita akan sadar saat kita bangun. Kapan bangun itu? Saat kematian datang. Hidup ini mimpi. Kadang membuat kita terlena dan tak sadar. Kesadaran itu akan muncul di saat kematian itu tiba. Maka kenapa ada ayat di dalam Al-Quran pada surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Tunggu sini. La'alli Tunggu sini kalau melihat. Iya, sini. Iya. kalla Nah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dia berteriak,
Ya Allah, tundalah kematianku sebentar lagi. Kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah. Niscaya saya akan beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla sekali-kali kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya teriakan yang mereka lontarkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, di depan mereka ada barzakh sampai kelak di hari dibangkitkan. Tentu kita semua tidak ingin menyesal. Seperti yang digambarkan dalam Quran surat 23 ayat 99. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan ini, seolah-olah ini adalah waktu terakhir yang Allah berikan buat kita. Rasul mengatakan dalam satu hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan. Kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan. Sering kali kita lalai. Padahal Allah pun menyampaikan kepada kita pada Quran surat 31 ayat 34. Di ujung ayat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Kita menunggu kematian, tapi kematian tidak pernah menunggu kita. Kematian tidak pernah menunggu kita, tapi kita yang menunggu kematian itu kapan datang. Dan kita tidak tahu. Saya kemarin mendengar cerita dari Ayah Mazwa. Anggota kita tadinya sekian banyak, Ustaz. Wafat sekian-sekian. Dan itu pasti terjadi pada kita dan kita tidak pernah tahu itu kapan terjadi nanti. Maka ada satu pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Ayul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, mukmin seperti apa yang paling cerdas ya Rasul? Qala Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Adalah di antara mereka yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan di antara mereka yang paling baik mempersiapkan diri untuk oleh-oleh setelah kematian. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mempersiapkan diri untuk oleh-oleh setelah kematian. Mungkin buat ayah bunda, dunia bukan lagi sebuah orientasi. Tapi amal soleh, terutama kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman pada Al-Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, hanyalah perhiasan dunia. Amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan buat kita kelak di akhirat. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan diri saya dan berbagi buat ayah bunda. Mati tidak pernah menunggu kita, tapi kitalah yang menunggu kematian. Dan mati tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu buat kita adalah kematian. Ramadan tinggal 17 hari lagi, 18 atau 19 hari. Tapi belum tentu kita sampai. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas waktu.
Dan ketika batas waktu itu datang, manusia tak akan mampu menunda sedetik pun, juga tak akan pernah mampu memajukan. Quran surat 7 ayat 34. Pada Quran surat yang lain, surat 63 ayat 11. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali manusia tidak akan pernah bisa menunda kematiannya apabila waktunya telah tiba. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Sahabat-sahabat, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, saya hanya ingin menukil apa yang disampaikan oleh Ayahanda Fauzi, bahwa kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, dan Ramadan nanti yang akan datang belum tentu kita bertemu. Belum tentu. Nah, untuk itulah mari kita maksimalkan Ramadan yang Allah berikan di depan kita ini. Apa persiapan terpenting menjelang Ramadan? Persiapan terpenting adalah ilmu. Pemahaman kita tentang bagaimana melaksanakan Ramadan dengan benar. Sebab apa? Kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi ilmun fahuwa radd. Siapa mengamalkan satu perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya, maka ditolak. Man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak pernah datang dari agama, maka ditolak. Hadis Arba'in ditulis oleh Imam Nawawi, hadis nomor 5, sanadnya dari Aisyah, dan ulama mengatakan hadisnya sahih. Baik, ayah bunda sekalian, karena waktunya sedikit, sejam, saya hampir setengah jam menggunakan waktu ini, saya ingin sampaikan tentang hikmah dulu daripada Ramadan itu sendiri. Hikmah daripada puasa secara umum, baru nanti kemudian kita bicarakan apa yang kita harus lakukan sebelum Ramadan, dan apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan. Baik. Ketika kita mengetahui hikmah, manfaat dari Ramadan, maka insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih nilai ini. Kita ini seringkali ingin mendapatkan satu nilai yang besar, tapi kita tidak optimal melakukan. Ada satu ungkapan indah seorang ulama. Tarjun najah, walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Kalian semua berharap selamat, tapi kalian tak tempuh jalan keselamatan itu. Sungguh sampan tak pernah berlayar di daratan. Kalau kita ingin selamat, maka tempuhlah jalan keselamatan. Jika kita ingin panen di akhirat, maka tanamlah yang banyak di dunia ini. Kita ingin menghasilkan sesuatu di akhirat, tapi kita tidak pernah menanam di dunia. Laksana berharap hujan di musim kemarau. Menanam itu capek, menanam itu lelah, menanam itu berkeringat. Iya, tapi kita akan menuai hasil yang baik di akhirat. Tahajud lelah, membaca Al-Quran lelah, tarawih lelah, puasa lapar, tapi kita akan panen kelak di akhirat. Tanpa menanam, apa yang akan kita panen? Seorang ulama berkata, kenikmatan tidak akan pernah bisa diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, lelah, capek, berkeringat. Mari kita bercapek-capek, berlelah-lelah, berkeringat di bulan Ramadan ini. Kelak kita mendapatkan hasil maksimal. Untuk memotivasi itu, mari kita pahami hikmah daripada sebuah puasa. Yang pertama, puasa itu adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Sebagaimana Allah sabdakan, firmankan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu,
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita melihat redaksional ayat ini, sangat beruntun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ini rukun Islam. Artinya orang beriman disuruh melaksanakan Islam. Untuk apa? Sama dengan takwa, agar kalian bertakwa. Iman plus Islam sama dengan takwa. Banyak orang mengatakan beriman, percaya kepada Allah, tapi nilai-nilai Islam tidak dijawantahkan, tidak dipraktekkan, maka takwa tidak pernah diraih. Ada orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, tetapi tidak dilandasi oleh keimanan, ketakwaan itu tak akan diraih. Jadi artinya adalah takwa itu adalah posisi yang paling tinggi. Tak ada posisi paling tinggi di sisi Allah melebihi ketakwaan. Saya ulangi, orang beriman disuruh melaksanakan Islam. Dalam redaksi ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam secara utuh. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, laksanakan Islam itu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Takwa tempat paling tinggi di sisi Allah. Tak ada posisi yang kemuliaannya melebihi takwa. Al-Quran surat 49 ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, kami ciptakan kalian manusia, ada laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan jalan ketakwaan itu bisa diraih dengan puasa. Ini hikmah yang pertama. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Kenapa kita mesti bertakwa? Karena takwa adalah posisi termulia di sisi Allah. Iman dan kebaikan adalah takwa. Lihat, surga itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya orang takwa. Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga. Ini yang pertama. Tentu kita seringkali ditanya, apa itu takwa? Saya tidak ingin memaknai takwa secara umum yang sudah banyak dipahami. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah wafat. Kekuasaan di tangan Umar. Satu saat sahabat Umar bertanya kepada seorang sahabatnya, Ubay bin Ka'ab. Seorang pemimpin, hafal Quran. Tentu mengerti banyak hadis. Hidup dengan Rasulullah. Tak segan bertanya agama kepada sahabatnya. Bernama Ubay bin Ka'ab. Apa pertanyaannya? Wahai saudaraku Ubay bin Ka'ab, apa yang kau ketahui tentang takwa? Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Amirul Mukminin, apa yang akan kau lakukan jika engkau berjalan di sebuah tempat di mana tempat itu banyak sekali duri? Sahabat Umar berkata, tentu saya akan melihat ke bawah agar kaki saya tidak menginjak duri. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Hati-hati dalam hidup ini.
Sebab yang membuat kita tergelincir dalam hidup ini bukan hanya di depan kita, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Saat kita tidak bertakwa, maka kita akan terbawa. Baik, satu. Singkat-singkat ya ayah bunda ya. Jadi bahwa puasa itu adalah jalan menuju ketakwaan. Yang kedua, hikmah dari puasa. Puasa itu, kata Rasulullah, adalah penghalang dari siksa neraka. Kita sering kali berkata, saya tidak pengen masuk neraka. Tapi apakah amalan-amalan yang menghalangi kita dari neraka sudah kita lakukan? Ayah bunda, saya boleh cerita, ada satu kitab Nasaihul Ibad, karya Imam Nawawi. Ada seorang ulama asal kota Basrah bernama Ibrahim bin Idham. Beliau berjalan di sebuah pasar. Dan orang-orang mengelilingi beliau. Ada satu orang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya begini. Ya Syekh, wahai Syekh. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Allah telah berfirman dalam Quran. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka doa aku terima, kata Allah. Lalu orang ini berkata, ya Syekh, laqad da'autullaha mundu dahrin falam yastajib lana. Saya telah berdoa kepada Allah banyak dan dalam waktu yang panjang. Kenapa doaku tidak diterima? Ibrahim bin Idham rahimahullah, beliau menjawab. Apa kata beliau? Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya. Mati hati kalian disebabkan oleh 10 hal. Satu dari 10 itu, kata beliau, kultum nakhafun nar warahantum biha. Kalian semua tak ingin masuk neraka. Tapi kalian mengamalkan amalan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, sahabat, ayah bunda yang saya muliakan dan saya hormati, ternyata puasa ini adalah amalan yang akan menghalangi kita dari siksa neraka. Manakah hadisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Apa kata Rasul? Innamas siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Yustajannu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seseorang dari sentuhan api neraka. As-siyamu junnatun. Puasa itu, innamas siyamu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Seseorang yang berpuasa dengan benar akan dibentengi, diperisai dari sentuhan api neraka. Kita iringi ini dengan doa setiap hari. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Dari siksa neraka. Salah satu amalannya adalah puasa. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Masya Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah memberi satu amalan yang memperisai diri kita dari sentuhan api neraka. Man soma yauman. Siapa orang berpuasa 1 hari saja. Fi sabilillah. Yang tentu puasanya di jalan Allah. Memang adakah orang berpuasa tidak di jalan Allah? Ada. Orang puasa ingin sakti. Orang puasa ingin begini, ingin begitu. Itu bukan puasa di jalan Allah. Tapi puasa yang dilakukan karena Allah.
Apa yang Allah berikan? Ba'adallahu wajahahu 'anil nar. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya tersentuh api neraka 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Man sama yauman fi sabilillah. Siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajahahu 'anil nari 70 kharifan. Allah akan jauhkan orang itu dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Ini cintanya Allah kepada kita. Allah berikan media perbuatan amal yang akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka. Mau atau tidak. Kemudian, yang ketiga. Apa hikmah dari puasa? Yang ketiga, ini penting sekali. Semuanya penting tentu. Puasa itu akan memberi kesaksian dan penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Siapa yang tidak takut dengan hari kiamat? Bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah. Pada Quran surat 26 ayat 87. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Adakah orang terhina ketika hari kiamat? Banyak. Surat 80 ayat 33 sampai habis. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَنْفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pada hari sangkakala dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, sibuk dengan dirinya. Pada hari itu ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan muka berseri-seri tersenyum bahagia. Dan ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kegelapan, tertutup debu dan kehinaan. Karena itulah Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, ya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana semua kekayaan dan anak sama sekali tidak bisa menolong. Dan Allah memberikan satu amalan yang bisa menolong kita, yaitu puasa. Datang nanti di hari kiamat menolong kita. Bagaimana hadisnya? Ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasul, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. As-siyam puasa. Wal Quran dan Al-Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Keduanya akan datang memberi syafaat bagi hamba yang melakukannya kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata nanti kepada Allah di hari kiamat, ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, aku dulu telah larang orang ini makan dan minum serta menyalurkan syahwatnya di siang hari. Ya Allah, fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku ya Allah untuk memberi pertolongan kepada hamba ini. Insya Allah. Saya ulangi. Yaqulu siyam, puasa nanti berkata kepada Allah di hari kiamat. Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu an-naum.
mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu aku larang orang ini makan, aku larang orang ini minum, dan aku larang orang ini menyalurkan syahwatnya di siang hari. Untuk itu ya Allah, perkenankan aku memberi syafaat. Lalu kemudian wa yaqulul Qur'an. Al-Quran pun nanti berkata kepada Allah, Ay Rabbi, ya Allah Rabbku, mana'tuhu an-naum. Aku telah larang orang ini dulu tidur di malam harinya. Dia membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku, ya Allah, untuk memberikan pertolongan syafaat. Qala, Allah pun berfirman, fayusyafa'ani, maka pertolongan keduanya dikabulkan oleh Allah. Puasa mampu menolong kita kelak di hari kiamat. Tentu puasa yang benar. Puasa yang benar. Baik. Sekarang yang keberapa ya? Yang keempat. Ayah bunda yang saya muliakan. Apa hikmah puasa yang keempat? Puasa itu akan memberikan pengampunan dosa. Allah akan memberikan pengampunan dosa dengan puasa. Ini hadis semua hafal. Apalagi nih Ayah Fakhruddin, Pak Fauzi orang Aceh, Masya Allah, hafal insya Allah. Ada satu kisah. Ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau, namanya Al-Adab Al-Mufrad. Di hadis nomor 464. Beliau menuturkan dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Satu waktu Nabi naik ke atas mimbar. Wa yaqul, dan Nabi tiba-tiba berkata, amin, amin, amin. 3 kali. Kila semua sahabat yang ada di situ bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kok Anda mengatakan amin sampai 3 kali? Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasul, qala li Jibril. Tadi Jibril berkata kepadaku, dan perkataan Jibril ini aku aminkan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama yang dikatakan Jibril, raghima anfu abdin au ba'ud dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Celaka, hina seorang hamba yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, lalu Ramadannya pergi sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Celaka seorang hamba yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi nanti sedang dosa dia tidak dimaafkan. Artinya apa? Dia tidak mampu menggunakan media Ramadan sebagai penggugur dosa-dosa. Kita semua tahu Rasul bersabda, dan sering kali kita mendengar dari para ulama, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan, berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Ulama berkata, kata lampaunya tidak terbatas. Lalu bagaimana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan? Lalu Ramadan pergi, sedang dosa masih melekat pada diri kita. Celaka, celaka, celaka. Jadi ayah bunda sekalian, puasa itu menjadi penggugur dosa. Dalam hadis yang lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malih. Fitnah bagi seseorang yaitu keluarganya dan hartanya. Wa waladih, dan anaknya.
Tapi fitnah-fitnah dosa-dosa itu tukaffiruha as-shalah, akan dilebur, dihancurkan dengan salat. Wasyam, dan akan dihancurkan dengan puasa. Wassadaqah, dan akan dihancurkan dengan sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan juga akan dihancurkan dengan melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Arba'in nomor 18 dari Abi Dzar Jundub ibni Junada dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan jelek yang kalian lakukan dengan kebaikan, karena sungguh kebaikan itu akan menghapus dosa. Kebaikan di depan mata kita adalah Ramadan. Jangan biarkan dia pergi, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian ayah bunda, sekarang yang keberapa ya? Yang kelima. Hikmah dari puasa yang kelima. Puasa itu mampu menahan syahwat. Puasa itu mampu menahan syahwat. Saya kalau diminta, kalau kita tak mampu menahan syahwat, mengendalikan syahwat, ada terapi pekanan, ada terapi bulanan, dan ada terapi tahunan. Tapi terapi pekanan puasa Senin Kamis, terapi bulanan puasa Ayyamul Bid, terapi tahunan puasa Ramadan. Betulkah puasa itu mampu mengekang syahwat? Rasulullah SAW bersabda, ya ma'sar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Jika di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, sementara kau sudah mau untuk menikah dan kau belum mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah kalian berpuasa. Fa inna lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu menahan nafsu, mengendalikan nafsu syahwat. Jadi dalil secara umum bahwa puasa itu mengendalikan syahwat. Hikmah yang keenam. Hikmah yang keenam. Ternyata puasa itu bisa mengantarkan orang ke dalam surganya Allah dengan pintu khusus. Saya misalnya diundang sama Ayah Fauzi ke Aceh. Orang semua datang ke Aceh rame-rame ke rumah Ayah Fauzi. Lalu saya disiapkan pintu khusus. Senangnya saya. Kita pengen masuk surga. Yang pintunya pun khusus disiapkan oleh Allah. Dengan apa? Puasa. Puasa itu mengantarkan orang ke surganya Allah dengan pintu khusus. Namanya pintu Ar-Rayyan. Dari mana hadisnya? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu banyak pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, dikatakan baginya satu pintu bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak ada satupun yang bisa masuk dari pintu itu kecuali orang yang rajin berpuasa. Yuqalu, nanti ditanya oleh Allah, aina as-shaimun, mana orang-orang yang rajin berpuasa itu? Fayakumun, orang-orang yang rajin berpuasa serentak berdiri. Tapi tak bisa bohong. Beda dengan di dunia ya. Di dunia kita mana yang puasa? Diri pura-pura ya. Nanti di sana gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Pada hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki jadi saksi, tak bisa bohong. Ketika ditanya, aina saimun, mana orang-orang yang rajin berpuasa itu? Fayakumuna, lalu mereka berdiri semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, takkan bisa masuk dari pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq, maka ketika mereka yang rajin berpuasa sudah masuk, ughliq, maka dikunci oleh Allah. Falam yadkhul minhu ahad, sampai tak seorang pun bisa masuk dari pintu itu. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwa, di surga nanti ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, di dalam surga itu ada pintu yang disebut ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun, tidak ada yang bisa memasuki dari pintu itu kecuali orang yang rajin berpuasa. Yang terakhirnya ya, yang ketujuh. Ini saya baru bicara tentang keutamaan ya, sudah 1 jam nih ya, kurang 3 menit. Yang terakhir saja, yang terakhir, orang yang berpuasa itu memiliki waktu mustajab. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah, "Thalathatun la turaddu da'watuhu." Ada 3 orang yang doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Da'watuhum as-saimu hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Terutama saat-saat menjelang berbuka. Maka ngabuburitnya diganti dengan doa. Jangan nunggu buka yang ditonton ketawa-ketawa. Ngabuburit sambil jalan-jalan. Mending kita gunakan untuk doa. Itu waktu yang sangat mustajab. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 model manusia yang doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. As-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Tapi susah, untuk adil susah. Yang ketiga, wada'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Nah, ayah bunda, waktunya karena singkat, saya hanya bisa menyampaikan tentang keutamaan puasa. Itu pun hanya 7. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar dan penyemangat kita untuk menggunakan puasa ini sebaik-baiknya. Insya Allah. Silakan Ayah Mazwar. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini apa? Hikmah puasa ada 7 yang disampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita perdalam apa yang disampaikan Ustaz tadi atau hal-hal lain yang menyangkut persiapan kita Ramadan. Dipersilakan langsung saja menanyakan karena tidak ada yang dari chat saya lihat. Di resen saja biar saya bisa lihat. Silakan Bapak Ibu resen dan langsung bertanya di unmute. Baik, kalau sambil menunggu yang lain mungkin masih mikir-mikir, Ustadz, dalam Ramadan ini kan ibadah luar biasa Ustadz ya. Terutama barangkali khusus mengenai Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebaiknya pada bulan Ramadan itu apakah kita tilawah Al-Quran atau mendalami atau tadabbur Al-Quran Ustadz? Mana yang paling afdal sesuai dengan hadis Rasul Ustaz? Masya Allah. Saya teringat satu ayat dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan
adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Bagaimana ya kalau kita tidak jadikan pilihannya? Jadi jangan dipilih membaca atau memahami. Bagaimana kalau dua-duanya ya? Jadi yang baik itu jangan dipilih. Ambil semua ya. Rakuslah dengan kebaikan. Yuk kita baca, yuk semampunya kita pahami. Caranya adalah baca tafsir dan mendengarkan kajian-kajian. Kita kasih target. Kalau kita tidak mentarget, biasanya kita tidak mau menghatamkan. Ya Allah. Iqra'u al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya dia nanti akan datang sebagai penolong bagi pembacanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Iqra'u az-Zahrain. Bacalah 2 surat yang bercahaya. Yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena nanti di hari kiamat saat matahari di atas kita, dia menjadi awan penaung kita. Dan dia seolah-olah nanti menjadi sayap-sayap burung yang akan menaungi kita. Jadi ayah, kalau bisa jangan dipilih ya. Dua-duanya. Rakus itu boleh dengan ibadah. Insya Allah. Gitu ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya. Allah. Baik. Bapak Ibu masih ada, silakan raise hand, terus langsung di unmute. Jadi betul Ustaz ya, jadi kita harus di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan kita harus bikin target gitu Ustaz ya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Setelah bikin target tentu bikin program barangkali ya, misalnya kalau kita pingin mengkhatam Al-Quran dalam Ramadan ini, kalau biasanya sebulan sekali, nah sekarang mungkin 2 kali atau 3 kali barangkali begitu ya. Terus membaca arti atau gimana gitu. Jadi ada target gitu. Kemudian dari target itu kita dalam waktu 24 jam kapan kita harus menyelesaikannya. Begitu barangkali ya Ustadz ya. Iya. Sehingga kita tidak ya Ramadan berlalu terus kita nggak sadar tahu-tahu Ramadan sudah habis. Kalau nggak punya target kan nggak tahu kita udah tercapai atau tidak. Begitu sama Ustadz tadi ya. Betul ya. Sebenarnya sekali khatam aja sudah luar biasa itu. Kalau sebulan sehari 1 juz, Masya Allah. 1 juz itu dibaca sehari, ya 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar, ya. Habis duhur 3 lembar, habis subuh 3 lembar, habis tarawih 3 lembar, gitu ya. Habis asar 1 lembar. Udah 1 juz itu, Masya Allah. Tinggal kita mampu memaintain waktu dengan benar. Insya Allah. Satu hal kalau tidak ada pertanyaan, biar tidak rame ini ya. Tapi saya tidak ingin berpolemik ya, biar tidak rame. Kadang-kadang kita ini suka bingung tuh untuk penentuan Ramadan. Ya, suka bingung. Ada satu keluarga, ayahnya bilang, saya ikut pemerintah. Istrinya bilang, karena ngaji di sebuah ormas, saya ikut ormas ini. Yang bingung anaknya. Akhirnya anaknya berkeputusan sendiri. Kalau gitu saya ikut yang puasanya belakangan, lebarannya duluan. Jadi ayah bunda, sebenarnya apapun yang terjadi, perselisihan, perbedaan, ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Setidaknya saya coba ingin menyampaikan 3 hadis. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama itu hadis dari Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasul bersabda. Idza ra'aitumuhu fasumu. Fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Atau fa in ughmiya 'alaikum faqdurulah. Ya, fa akmilu 'iddat asy-sya'ban 30. Jadi kata Rasul, kalau engkau sudah lihat bulan nanti tanggal 29 Sya'ban, maka berarti besok Ramadan. Kalau engkau lihat bulan pada tanggal 29 Ramadan, ba'da asar menjelang maghrib, berarti besok Idul Fitri.
Kalau bulan tak nampak karena hujan, awan, maka sempurnakan saja Sya'bannya menjadi 30. Ini hal semuanya mudah. Jadi jangan dipersulit. Nah sekarang Ustadz, siapa yang lihat Pak Ustadz? Nah, gitu ya. Nah ada hadis yang lain dari Ibnu Umar juga. Taro'an nasu al-hilalah. Sekelompok orang banyak udah lihat bulan. Kalau yang lihat banyak itu kan valid. Ini anni ra'ait fa akhbartu Nabi SAW. Lalu saya beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang sudah lihat bulan. Anni ra'aitu, aku juga udah lihat ya Rasulullah. Lalu berkata Rasul, wa amaron nas bisyami, udah perintahkan orang besok berpuasa. Kenapa? Yang melihat orang banyak valid, yang mengabarkan Ibnu Umar orang yang terpercaya. Lalu kemudian orang-orang sudah lihat bulan, Ibnu Umar sudah lihat bulan, tapi tidak menentukan sendiri untuk berpuasa. Tetap tanya kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Ulil amri, pemimpin. Maka yang menentukan itu pemimpin. Nah sekarang kalau ormas yang menentukan, di Aceh ormas ini ada, di Jawa belum tentu ada. Di Jawa ada, di Aceh belum tentu ada. Tapi kalau pemerintah jadi satu. Makanya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah mengatakan ada yang disebut wilayatul hukum. Satu wilayah hukum, jika dalam satu wilayah hukum negara itu ada yang sudah kelihatan, maka yang lain berpuasa. Seperti dulu, Syam itu dalam kekuasaan Madinah. Di Syam nampak, di Madinah tak nampak, maka Madinah pun ikut berpuasa. Yang ketiga, Ustaz, siapa yang lihat sekarang Ustaz? Dan siapa pula orang yang dipercaya? Ada mekanisme yang lain, hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, anna a'rabiyan ja'a ila Nabi Muhammad SAW. Satu waktu ada orang Arab Badui tidak dikenal datang kepada Nabi. Lalu dia berkata, inni ra'aitul hilala, ya Rasulullah, aku udah lihat bulan katanya. Ini orang tidak dikenal. Lalu Nabi berkata, atasyhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Disumpah oleh Nabi. Qala, dia berkata, na'am, iya. Atasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu bersaksi Muhammad Rasulullah Allah? Qala, na'am, iya. Lalu Nabi berkata, fa'adzan fin nasi ya Bilal ayyasumu ghadan. Bilal umumkan besok berpuasa. Nah, ini dalam rangka menentukan Ramadan. Ya, jadi enak, tidak masalah begitu. Nah, saudara-saudaraku, ayah bunda, kata Rasulullah juga nih ya, di bulan Sya'ban ini masih ada sisa, perbanyak puasa. Karena Aisyah pernah mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama qattu illa Ramadan. Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah itu berpuasa banyak sekali kecuali di bulan Ramadan. Jadi aku tak pernah menyaksikan Rasulullah berpuasa penuh 1 bulan kecuali Ramadan. Lalu wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam 1 bulan itu banyak sekali kecuali di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban perbanyak puasa. Ustadz, bagaimana kalau saya berpuasa di bulan Sya'ban nyampur ke Ramadan? Misalnya Ramadan jatuh hari Jumat, hari Kamis saya berpuasa, boleh atau tidak? Kata Nabi, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah muttafaqun alaih, la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan sekali-kali kau dahului puasa Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa tidak apa-apa. Jangan dahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang biasa berpuasa. Contoh, ayah Ridwan Ishaq rajin berpuasa Senin Kemis. Ramadannya esok jatuh Jumat ya. Ternyata ayah masih berpuasa hari Kemis. Tidak apa-apa. Nah, saya tidak pernah berpuasa Senin Kemis. Tiba-tiba menjelang Ramadan insaf mendadak. Ramadannya hari Jumat, saya Kamis berpuasa, tak boleh. Wallahu a'lam. Gimana nih ya? Jadi kesimpulannya puasa nanti ini karena kita mau ngalamin semua,
ikut pemerintah ya Ustaz ya. Jadi Nah. biar seluruh Indonesia pemerintah mengumumkan sekian, kita ikut pemerintah. Ikut Quran dan hadis. Kata Hadis. Quran dan hadis ikut Pemerintah. Amri. Ulil amri ya betul. Diketawain sama ya Fahrudin nih. Pak Mazwar, saya mau nanya nih. Ya, silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz, nampaknya dari tahun ke tahun saya melihat kami yang awam ini ada salah mengerti tentang Ramadan ini. Tapi nggak tahu dari mana salahnya. Apakah salah Ustadz yang memberikan ceramah atau kami yang salah memahami. Nah, jadi begini, kan setiap tahun kita diajak oleh mubalik untuk meningkatkan ibadah bulan Ramadan, meningkatkan ketakwaan, membaca Quran, memperbanyak sedekah dan sebagainya, melakukan qiyamul lail dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi hasilnya begitu selesai Ramadan, begitu selesai orang ke masjid, begitu selesai orang baca Quran tidak pernah baca lagi, juga begitu selesai memberi sedekah dan sebagainya. Apakah ini sesuatu yang tidak beres rasanya? Jadi saya melihat setiap tahun begini, baik di Aceh maupun di sini, begitu selesai malam terakhir bulan Ramadan, itu malam takbiran tidak ada lagi orang di masjid. Ya, padahal malam kemarin ramai masih. Apakah ini ada yang keliru, Ustaz? Barangkali. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tidak punya hak untuk menilai ya. Saya hanya mau bilang Ramadan ini bulan latihan. Ya. Nah, nanti kita pakai bagaimana setelah Ramadan. Jadi latihannya dilakuin, giliran bertandingnya enggak mau, kan aneh. Jadi latihannya di bulan Ramadan, pertandingannya dari Syawal sampai Sya'ban. Ini latihan tapi pertandingannya enggak mau. Ajaib. Ayo kita berlatih di bulan Ramadan, nanti prakteknya pertandingannya itu dari Syawal sampai Sya'ban. Kalau begitu bulan utuh bisa, kenapa Senin Kemis tak bisa? Kenapa Ayyamul Bid tak bisa? Yang saya kadang-kadang sedih tuh begini malah ya. Ini kalau terawih mesti penuh. Padahal terawih hukumnya sunnah. Giliran zuhur, asar, maghrib, isya, subuh setelah Ramadan sepi, enggak ngerti. Ini soal ilmu. Ya, yang wajib tidak ke masjid, yang sunnah ke masjid. Sebenarnya elok kalau tarawih sunnah saja kita ke masjid, apalagi yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh, mestinya lebih bersemangat. Sampai Rasul mengatakan, jika laki-laki mukmin tak pergi ke masjid tanpa uzur, bakar rumahnya. Oh, kalau ini dipraktekkan tiap hari ada kebakaran ya. Ya, ayah bunda, insya Allah kalau kita berpuasa dengan benar, mestinya merasuk ke dalam jiwa kita dan berubah menjadi sikap. Tapi kalau kita berpuasa hanya sekedar lapar dan haus saja, tidak akan pernah bekas. Makanya hadis Rasul mengatakan, siapa orang berpuasa tidak meninggalkan bohong, tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan perbuatan sia-sia, maka aku tidak butuh sama sekali terhadap lapar dan haus orang yang semacam itu. Kam min sa'im laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Jangankan berbekas setelah Ramadan, dapat pun tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan haus karena puasanya nggak beres. Wong sekarang ini aneh. Ada orang puasa bahkan nggak sholat. Puasa nggak sholat. Itu saya bingung. Padahal sholat itu rukun Islam kedua. Bagaimana kita dari tangga 1 langsung ke 4? Kan melalui proses tangga-tangga itu. Saya kadang-kadang suka kasih analogi gini ya. Orang sholat itu seperti celana. Puasa itu seperti baju. Jadi kalau orang puasa tidak sholat, macam orang pakai baju, tidak pakai celana. Kira-kira orang apa itu?
Nah, kira-kira begitulah. Makanya kemudian tidak berbekas. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya. Terima Baik, kasih. terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri Ustadz, Bapak Ibu sekalian acara kita, dan kita tutup dengan doa Ustadz menyambut Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Baik, Ustadz. Bunda sekalian, saya mohon maaf apabila ada khilaf ana dalam menyampaikan. Benar itu dari Allah, salah dari ana. Ada kata-kata yang tak berkenan, saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita umur panjang untuk bisa bertemu dengan Ramadan, umur panjang bermanfaat buat kita. Dan semoga Allah menjadikan ibadah kita semuanya diijabah oleh Allah, dan Allah memberikan kekuatan buat kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Warahmatullahi wabarakatuh. ya, Terima kasih. ya mau bincang-bincang, mau diteruskan silakan Bapak Ibu yang masih kangen-kangenan ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, kasih Pak Pak Ustaz. Maswar. Terima kasih semuanya. Mazhar. Ya. Dan Udah Pak Sunarto, atas apa kabar semuanya. Pak Sunarto? Aduh, ini dari Bandung diam-diam aja. Assalamualaikum. Hidupin tuh mic-nya Pak Sunarto. Pak Hadi, siapa Hujan. lagi? Nah, hujan lebat. Hujan. Hujan di Bandung ya. udah. Mas War, Assalamualaikum. Dengan Garnizon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya. Ini kok nggak banyak Pak Fauzi yang hadir, apa nggak baca ya teman-teman? Saya undang. Permata Bandung saya undang. Tapi kok nggak Pak Ilham banyak yang hadir. Katanya di Bandang hujan deras, si Ros nggak bisa masuk katanya. Oh, Banyak. Saya hadir Langsa. ada tuh Wayu nih. Ya. Iya Permata Pak. Bandung diundang semua. Oh gitu ya. Halo, ini Pak, saya udah forward sebenarnya dari Qatar karena hari ini hari kerja, jadi Oh iya ya. baru jam setengah 2 siang. Ya, Minggu. Betul. Saudara kita Andi Maulana saya terima tadi. Tausiah menjelang Iya, Ramadan. betul. Ya, Ya, terima kasih Pak Garnison. iya Pak Narto, salam semua Pak. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih. Saya lihat Pak Arsad Prabu, Oh. Pak Arsad Prabu, udah kangen nih Pak Arsad. Apa kabar Pak Arsad? Oh, nggak dihidupin ya. Nggak hidup, beliau punya itu nggak mic-nya apa? Ya, Mute-nya. Masya Allah. Baik Pak Fauzi, Pak Maswar, terima kasih. Mohon izin. Iya, Oh, terima kasih banyak Pak Hadi. Pak Hadi. Salam lahir sehat, batin, jaga warahmatullahi kesehatan. Semua. Sampai ketemu Bapak lagi. Ibu sekalian, Kami saya dulu, sudah kami bikin dulu. sudah bikin format ya untuk bikin target Ramadan, kemudian pelaksanaannya, programnya nanti saya share di di grup ya, di grup WA, sehingga Bapak Ibu kalau mau bikin target sama rencana programnya nanti tinggal ngisiin gitu. Formatnya udah saya Terima bikin. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi. Baik Pak Maswar, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Maswar, wabarakatuh. Pak Koji. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak semua. Selamat Terima Bapak kasih. Fauzi. Ini Pak Majwar, Fauzi, mohon pamit. Lawan ya. Ya, kita Assalamualaikum. tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya Pak, pamit ya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Sabto ditutup Pak Sabto. Iya, Pak Sabto, makasih Pak. Baik. Terima Baik. Ridwan. Terima kasih. Ya. Saya Terima kasih Pak Sabto. Ya, sama-sama.
Kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye.